Al-Jumu'ah ayat 1 hingga 8 mengingatkan kita bahwa seluruh alam bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Suci. Namun, di antara semua ciptaannya, manusialah yang sering lalai, sibuk dengan dunia, tapi lupa tujuan akhirnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita melalui ayat-ayat ini bahwa ilmu, ibadah, dan panggilan kebaikan bukan sekadar rutinitas, melainkan bekal menuju akhir perjalanan hidup. Karena sejatinya, kematian itu bukan kemungkinan, tetapi kepastian. Dan pada ayat ke-8, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan dengan sangat jelas, sesungguhnya kematian yang kamu lari darinya pasti akan menemui kamu. Maka pertanyaannya bukan kapan kita akan mati, tetapi sudah sejauh mana bekal yang kita siapkan. Jangan sampai kita sibuk mengejar dunia, namun lalai menyiapkan bekal untuk pulang. Karena kematian itu pasti, dan bekal jangan nanti. Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Hadirin kaum muslimin wal musliman, jamaah Cahaya Hati Indonesia iNews TV yang saya hormati dan muliakan. Host kita Bapak Ustadz Abdul Khalik, semoga Allah berikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ibu, Bu, Ya. nih kedinginan kayak Ustadz nih. Dari pagi Ustadz. Dari pagi saya pun dari Tangerang sampai ke Bekasi rata hujannya, alhamdulillah ya. Setiap manusia pasti meyakini bahwa dirinya akan mati, betul? Kita akan membahas surat Al-Jumu'ah di mana ada satu hari yang termaktub di dalam Al-Quran. Yang tercatat di dalam Al-Quran, kenapa satu hari ini begitu sangat istimewa? Kenapa satu hari ini begitu sangat agung, bahkan dimulai dengan kalimat tasbih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, saya bacakan, Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh al-malikul qudusil azizil hakim. Bertasbih seluruh langit dan bumi ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap yang bernyawa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mensucikan asma Allah dan mengagungkan asma Allah. Jadi kalau seandainya kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk hidup, maka kewajiban diri kita sebagai hamba Allah yang beriman, yaitu kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalimat yang utama yang harus kita lakukan, yang harus kita istiqomahkan di dalam diri kita, yaitu adalah kalimat yang begitu sangat ringan diucapkan, akan tetapi begitu sangat hebat bobotnya, berat timbangannya, ketika nanti di pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah.
billahil aliyil azim. Bu, Ya. lagi masak, zikir sama Allah. Ya Bu ya, jangan nyanyi dangdut. Ibu-ibu lagi gendong anak, zikir sama Allah. Kalau tidak zikir sama Allah, mengingat Allah, maka bacalah sholawat atas Nabi. Ketika kita berzikir kepada Allah, mengingat asma Allah, bahkan ketika seorang ibu yang menggendong anaknya ketika itu, maka masuklah cahaya-cahaya Allah, masuklah sesuatu yang bagus untuk anak kita, sehingga anak kita rajin ibadahnya, sehingga anak kita kelak nanti dewasanya karena masa kecilnya sudah diisi dengan sesuatu yang baik, maka nanti anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal Alamin. Maka di kehidupan kita, di samping kita sibuk untuk mencari nafkah, untuk mencari dunia kita, untuk mencari sesuatu untuk kehidupan kita, berapa banyak yang saat sekarang ini ia lupa bahwa dirinya, kematian itu ada di hadapannya. Betul? Ada yang sibuk Bu, dari pagi kerja, malam kerja, sholatnya lewat semuanya. Dia kumpulkan hartanya, dia kumpulkan uangnya, tanpa ia memikirkan iman kepada Allah. Di hartanya yang begitu sangat banyak akan nampak selalu sedikit dan sedikit. Kenapa Bu? Karena lantaran kurangnya berkah kita akan harta kita. Betul nggak Bu? Ada nggak Bu yang sibuk cari duit, capek cari duit, tapi kelihatannya segitu-gitu aja? Ada? Dia capek cari uang, dia capek cari duit, sementara yang ia kumpulkan tidak ada kenikmatan di dalam dirinya, tidak ada kenyamanan di dalam dirinya, bahkan selalu kurang dan kurang. Kenapa? Lantaran ia berjuang mencari nafkah, dia melewatkan untuk zikir kepada Allah, ia melewatkan untuk ibadah karena Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus menjalin hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka berhati-hatilah yang saat sekarang ini merasa dirinya sukses, merasa dirinya banyak uang, dia pikir seakan-akan bahwasanya kematian itu nanti, mati itu urusan yang tua katanya. Betul nggak Bu? Mati urusan yang tua, betul nggak? Belum tentu. Ustaz. Belum tentu. Belum tentu. Bisa jadi ya ibu duluan, Ustadz belakangan, ya kan? Atau saya belakangan, ibu duluan. Ya, sama. Kelapa itu yang tua jatuh, yang masih berwujud kembang pun jatuh. Maka kematian itu jangan bilang, oh saya masih muda, taubat nanti saja. Jangan. Yang muda mati, yang tua apalagi. Betul? Maka kita harus berusaha bagaimana anugerah yang Allah berikan kepada kita semua tidak menjadikan diri kita lalai kepada Allah, tidak menjadikan diri kita ini lupa siapa hakikat yang memberikan rizki itu, siapa hakikatnya yang menurunkan rezeki kepada kita. Kalaulah kita semuanya mengakui bahwasanya setiap yang diberikan rizki ini kepada kita hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala, maka kalimat-kalimat inilah yang selalu kita terucap, alhamdulillah. Maka ibu, ada kewajiban kita sholat 5 waktu, betul? Ada satu hari yang begitu sangat luar biasa, yang begitu sangat mulia, yaitu hari Jumat. Ibu tahu hari Jumat? Tahu hari Jumat apa tahu malam Jumat? Ada bulan juga yang begitu sangat mulia, yang insya Allah nanti mudah-mudahan kita semua disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan suci Ramadan. Maka kita harus berusaha bagaimana caranya iman dan takwa kita
menjadi modal yang paling utama, yaitu kita kerjakan ibadah kita sesibuk apapun diri kita mencari nafkah, sesibuk apapun diri kita memperjuangkan kita untuk keluarga kita, untuk anak kita, untuk istri kita, tapi kita tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang banyak saat sekarang ini lupa bahwa kematian di hadapannya, bahwasanya kematian itu begitu sangat dekat. Dia sibuk akan dunianya. Ia berpikir bahwasanya mati itu bisa diatur olehnya. Taubat nanti aja kalau seandainya saya sudah puas akan kemaksiatan. Na'udzubillahi min. Maka dari itu ibu-ibu dan para pemirsa Cahaya Hati Indonesia Inews TV, mari kita bekali diri kita dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita didik diri kita, kita perjuangkan juga, ajarkan kepada anak-anak kita, keluarga kita agar bisa berjuang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kehidupan kita, keluarga kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Bu, jelas? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Puja dan puji kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kita kepada junjungan kita manusia yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Bu, di rumah bapak-bapaknya kalau hari Jumat sholat Jumat nggak, Bu? Ada yang nggak sholat nggak? Jujur amat. Hari Jumat itu disebutnya Sayyidul Ayyam atau tuannya hari-hari atau hari yang sangat mulia. Tadi disampaikan oleh guru kita, ya. Ustadz tadi menyampaikan pada kita, Ustadz Randy menyampaikan bagaimana ayat ini atau surah ini, surah Al-Jumu'ah diawali dengan kalimat tasbih, memuji Allah dan mengagungkan Allah. Dan memang dalam beberapa ayat pertama ini muncul perintah, ya, banyak ulama mengisyaratkan bahwa ayat pertama ini mewajibkan kita untuk tazkiyatun nafs, untuk membersihkan diri kita, membersihkan jiwa kita supaya kita bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah. Bu, dari yang udah dijelasin ada yang mau ditanyain nggak? Coba mana angkat tangan yang mau nanya mana? Masya Allah, silakan Ibu. Nama Bu, nama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Erni dari Majelis Taklim Al-Hikmah Kranji. Ya. Izin bertanya Ustadz. Siap. Banyak orang yang berpikir masih banyak waktu, masih muda. Menurut Ustadz, bagaimana cara menumbuhkan kebesaran hati kita bahwasannya maut itu datang tiba-tiba, tapi kita tidak secara berlebihan. Terima kasih Ustadz, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, silakan Ustadz, fadhol. Ya, baik. Saya melanjutkan tadi Ustadz David bahwa surat ini Al-Jumu'ah ada kalimat tasbih, diawali dengan kalimat tasbih. Ada yang diawali dengan fi'lul mudhari, yusabbihu. Ada yang diawali dengan fi'lul madi di dalam Al-Quran, sabbaha. Ada yang dimulai juga dengan ismun masdar, ya, subhanalladzi, surat Al-Isra. Ada juga yang dimulai lagi dengan kalimat fi'lul amr, kata perintah, yaitu adalah sabbihisma rabbikal a'la. Nah, kita sedang membahas surat Al-Jumu'ah diawali juga dengan kalimat tasbih, yaitu yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil qudusil azizil hakim. Nah, diawali juga dengan kalimat tasbih. Tadi pertanyaannya bagaimana menumbuhkan diri kita ini, ya, agar tidak ketika diri kita ini mengetahui bahwasanya kematian itu ada di hadapan kita. Namun kita ini jangan sampai berleha-leha, jangan sampai lupa, jangan sampai lalai dengan kesibukan kita di dunia ini. Satu
kuncinya adalah banyak-banyak mengingat akan kematian. Harus kita banyak-banyak mengingat kematian. Apatah lagi kalau seandainya di dalam diri kita, di dalam tubuh kita ini sudah mulai ada tanda-tanda, Bu. Bu. Ya. Ada tanda-tanda. Tanda apa? Satu keriput. Sudah ada belum? Ada. Iya, ibu-ibu mah gengsi bilang, enggak, saya masih glowing loh. Ya. Tanda-tandanya banyak, kulitnya sudah mulai keriput, giginya sudah mulai tanggal. Ada yang giginya ada copot, ada? Ada. Nah, iya, ya kan? Sudah mulai yang namanya rambutnya beruban, itu semua sudah ada alarm dari tubuh kita. Bahwasanya kita ini akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita selalu mengingat akan kematian, sadar bahwa diri kita ini akan mati, maka kita akan berusaha bagaimana kehidupan kita ini penuh dengan manfaat. Bagaimana kehidupan kita ini penuh dengan bekal kita, sehingga kita nanti pulang kepada Allah Subhanahu wa taala membawa bekal yang cukup. Alhamdulillah. Pengen pulang, Bu? Bingung jawabnya, Ustaz. Belum mau, Ustaz, jangan sekarang katanya. Dibilang pengen pulang takut besok. Iya. Ya. Jadi ibu, kita harus banyak-banyak mengingat akan kematian. Dan juga kita melihat tanda-tanda di dalam diri kita, sekaligus kita melihat berapa banyak yang orang yang saat sekarang ini kamin shaimin mata min ghairi illatin. Berapa banyak orang yang sehat kemudian mati tanpa ada sebabnya. Tuh, ada yang orang baru masuk kamar mandi tiba-tiba kagak keluar lagi. Kekunci katanya. Artinya dia ternyata jatuh di kamar mandi, meninggal dunia, ditemukan sama keluarganya. Ada yang ketika itu ibu badannya masih sehat, datang ke pengajian, dia melantunkan ayat suci Al-Quran, begitu sangat nikmatnya mengumandangkan kalimat Allah, membacakan lantunan ayat suci Al-Quran. Ketika ia membaca Al-Quran itu, tidak ada tanda-tanda kematian di dalam dirinya. Dan ketika itu malaikat Ijrail datang kepadanya untuk mencabut nyawanya. Ada nggak, Bu, yang meninggal lagi ngaji? Ada? Pengen kayak begitu? Jangan sering nyanyi-nyanyi. Takutnya pas lagi nyanyi-nyanyi, lagi joget-joget, Ijrail datang. Nah lo, berarti matinya dalam keadaan joget. Na'udzubillahi min. Maka kematian itu ibu nanti akan datang insya Allah menurut kebiasaan kita. Kalau ibu biasanya ngaji, mudah-mudahan meninggalnya dalam keadaan ngaji. Kalau ibu kebiasaannya lebih banyaknya untuk melaksanakan ibadah, sholat, ada yang meninggalnya ketika sholat. Ada yang ketika ia berdakwah, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, ada yang meninggal ketika dakwah. Ada enggak ustadz yang meninggal lagi ceramah? Ada. Ada. Bukan saya ya. Tar dulu, belum selesai. Ya, ada. Maka kita persiapkan kematian kita dengan sebaik-baiknya. Caranya seperti itu aja, simpelnya ibu. Kita banyak ingat mati, mempersiapkan diri kita. Tanda-tandanya sudah ada di dalam diri kita, banyak-banyak mengingat Allah, insya Allah kita akan aman nantinya. Ya, terima kasih. Iya, baik. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustadz. Bu, orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja, rakyat biasa, Ustadz Randy. Kencang banget ya. Masya Allah. Jangan kemana-mana. Kita semua akan menghadapi kematian. Karena yang di dunia ini tidak ada yang abadi. Surah Al-Jumu'ah mengingatkan kita tentang hal penting di dalam hidup. Dan juga mengajarkan kita untuk memuliakan hari Jumat. Kita akan kaji lebih dalam surah Al-Jumu'ah hanya di sini. Di Cahaya Hati Indonesia.